Selat Hormuz sedang terbakar. Bukan api biasa. Api yang bisa menghanguskan pompa bensin di seluruh dunia dalam hitungan minggu. Hari ini, 24 Maret 2026, kapal-kapal tanker raksasa berhenti bergerak. Selat sempit itu, yang mengalirkan hampir seperlima minyak dunia setiap hari, kini seperti urat nadi yang terjepit. Satu blokade, satu keputusan, dan seluruh planet bisa tersengal-sengal. Bayangkan saja, malam-malam di Teluk Persia berubah gelap oleh asap hitam. Suara ledakan jauh terdengar samar-samar di pantai-pantai Arab. Dan di ruang kendali militer Israel serta Gedung Putih, lampu merah berkedip tanpa henti. Ini bukan sekedar bentrokan lagi, ini adalah titik balik. Titik di mana perang bayangan selama bertahun-tahun akhirnya meledak ke permukaan. Semua dimulai dengan cepat. Iran melancarkan serangan balasan keras terhadap fasilitas energi di Teluk. Israel membalas dengan kekuatan penuh. Dan tiba-tiba, ancaman penutupan total Selat Hormuz bukan lagi omongan kosong. Harga minyak langsung melonjak melewati $112 per barel. Pasar keuangan dunia bergetar. Negara-negara importir besar mulai panik menghitung berapa lama cadangan mereka masih bertahan. Tapi tunggu dulu, mengapa sekarang? Mengapa tepat di saat negosiasi nuklir Iran mulai menunjukkan sedikit celah harapan? Ada yang ganjil di sini. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja memicu api di saat yang paling rawan. Seolah seseorang ingin memaksa semua pihak ke sudut yang sempit. Amerika dan Israel langsung bereaksi dengan ancaman tegas. Kami akan buka jalur ini dengan segala cara. Sementara Eropa dan NATO masih sibuk rapat darurat, suara mereka terdengar lemah di tengah hiruk-pikuk perang. Dan di saat itulah, dari Beijing, muncul suara yang berbeda. Suara yang tiba-tiba, tenang, tapi penuh perhitungan. Suara yang mengatakan, hentikan semuanya sebelum terlambat. Tapi siapa sebenarnya yang sedang berbicara? Apakah China benar-benar khawatir atas perdamaian dunia? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang dimainkan di balik layar? Publik dunia mulai merasakan ada yang tidak beres. Krisis ini terlalu sempurna waktunya. Terlalu rapi dalam dampaknya terhadap rantai pasok global. Bayangkan, kapal-kapal Cina yang biasanya melintas Hormuz setiap hari. Bayangkan pabrik-pabrik di daratan Cina yang mulai kekurangan bahan baku karena harga energi melambung. Bayangkan jutaan keluarga di seluruh Asia yang akan merasakan dampak inflasi dalam beberapa minggu ke depan. Ini bukan lagi soal Iran versus Israel. Ini soal siapa yang akan mengendalikan denyut nadi ekonomi dunia di abad ke-21. Dan di tengah kekacauan itu, satu pertanyaan mulai menggantung di udara. Siapa yang sebenarnya menuai keuntungan terbesar dari api yang menyala di Selat Hormuz ini? Karena jika Anda pikir ini hanya perang Timur Tengah biasa, Anda sedang melihat permainan yang jauh lebih besar. Dan permainan itu baru saja dimulai. Tapi tahan dulu. Jangan buru-buru menyalahkan satu pihak. Mari kita bedah pelan-pelan siapa sebenarnya yang sedang bermain di balik api Hormuz ini. Pada 23 Maret 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, naik ke podium. Suara dingin tapi tegas. Jika konflik terus berlanjut, seluruh kawasan akan jatuh ke dalam kekacauan total. Penggunaan kekerasan hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tak berujung. Kata-kata itu bukan sembarang pernyataan. Itu sebuah tembakan yang diarahkan lebih tajam ke Washington dan Tel Aviv daripada ke Teheran. Perhatikan baik-baik manuver ini. China tidak bilang semua pihak harus menahan diri. Mereka bilang, Amerika dan Israel harus segera menghentikan operasi militer. Bahasa tubuh diplomasi Beijing jarang sejelas ini. Lalu mereka mengingatkan dunia pada pelajaran pahit Perang Irak 2003. Ingat? Amerika menyerbu, Saddam jatuh dalam hitungan minggu. Tapi yang tersisa adalah kekacauan selama 20 tahun. ISIS lahir dari puing-puing itu, dan jutaan orang kehilangan segalanya. Beijing sedang mengatakan, kami sudah melihat drama ini sebelumnya.
dan kami tidak mau ulang lagi. Sementara itu, utusan khusus China, Zhai Jun, sudah bergerak seperti bayangan. Dalam beberapa hari saja dia menjelajah Riyadh, Abu Dhabi, Manama, Kuwait City, Kairo, markas GCC, bahkan Liga Arab. Bukan sekedar kunjungan sopan santun, dia membawa pesan ganda yang sangat cerdas. Kepada Iran, kami masih teman, jangan khawatir. Kepada negara-negara Teluk, kami hormati kedaulatan kalian. Jangan biarkan fasilitas sipil jadi sasaran. Jangan ganggu lalu lintas laut. Inilah fakta yang sengaja disembunyikan media mainstream dari Anda. China sedang bermain dua kaki sekaligus dan sangat lihai. Tapi mengapa Beijing begitu aktif? Apa yang sebenarnya mereka takutkan? Pertama, energi. Meski China punya cadangan minyak strategis dan batu bara masih mendominasi 60% energinya, Hormuz tetap urat nadi. Sekitar 5% total konsumsi energi China lewat selat itu. Tapi dampaknya bukan soal persentase semata. Harga minyak naik tajam langsung memukul inflasi. Goldman Sachs langsung memangkas ramalan pertumbuhan ekonomi China kuartal 2 dan menaikkan proyeksi inflasi sepanjang 2026. Pemerintah Beijing terpaksa membekukan kenaikan harga BBM retail di dalam negeri agar rakyat tidak marah. Bayangkan skenarionya langkah demi langkah. Hormuz terganggu. Harga minyak dunia melonjak. Biaya produksi pabrik Cina naik. Barang ekspor jadi mahal. Pasar Eropa dan Amerika kurangi pesanan. Jutaan pekerja pabrik di Guangdong dan Zhejiang mulai gelisah. Itu yang sedang Cina hindari. Kedua, citra global. Ingat 2023? Cina berhasil menjadi penengah damai antara Saudi Arabia dan Iran. Kesepakatan bersejarah itu membuat banyak negara berkembang bertepuk tangan. Sekarang, di krisis Hormuz, Beijing ingin ulangi sukses itu, bahkan lebih besar. Mereka ingin dunia melihat, ada dua model kepemimpinan. Model Amerika, kapal induk, rudal, ancaman perang. Model China, diplomasi, dialog, kita duduk bersama. Perhatikan baik-baik, ini bukan soal perdamaian murni, ini soal perebutan narasi. Siapa yang dianggap penjaga stabilitas di abad Asia ini? Tapi jangan salah. Pengaruh China punya batas yang jelas. Mereka punya leverage ekonomi terhadap Iran karena kilang-kilang China masih jadi pembeli utama minyak Iran. Meski Sinopec bilang sedang tidak beli dan memakai cadangan dalam negeri, tetap saja Beijing bisa tekan Tehran lewat dompet. Terhadap Israel, hampir nol. Terhadap Amerika, hanya lewat pidato dan veto di Dewan Keamanan PBB. Di New York, Bahrain sudah usulkan resolusi yang memberi wewenang segala cara yang diperlukan untuk buka Hormuz. Tapi semua orang tahu, China dan Rusia siap memveto. Jadi, Beijing tidak bisa memaksa perdamaian, tapi cukup kuat untuk mencegah eskalasi yang disahkan secara internasional. Inilah intrik sesungguhnya. China sedang membangun posisi sebagai pemadam kebakaran yang bijaksana, sambil melindungi kepentingan dagang dan energi mereka sendiri, sambil melemahkan citra Amerika sebagai superpower yang tak tergantikan. Tapi tahan dulu. Apakah strategi ini benar-benar mulus? Sementara Zhai Jun berlari-lari dari satu ibu kota ke ibu kota lain, api di lapangan terus menyala. Kapal-kapal tanker masih mengambang gelisah di luar selat. Harga komoditas terus naik. Dan negara-negara tetangga mulai merasakan getaran yang sama. Arab Saudi diam-diam meningkatkan kewaspadaan di fasilitas minyaknya. Uni Emirat Arab mempercepat diversifikasi energi. Qatar mulai hitung-hitungan berapa lama cadangan gas mereka bisa menyangga gejolak. Bahkan Turki dan Pakistan, yang selama ini dekat dengan Cina, mulai gelisah melihat rantai pasok mereka terancam. Efek domino ini baru mulai merambat, dari Teluk Persia ke Selat Malaka ke Laut Cina Selatan. Dan di balik semua retorika damai Beijing, ada satu pertanyaan yang semakin keras. Apakah China benar-benar ingin memadamkan api?
Atau mereka sedang meniup angin pelan-pelan agar api itu membakar lawan mereka lebih dulu, sambil menjaga rumah mereka sendiri tetap hangat. Karena jika Anda pikir krisis Hormuz hanya soal minyak dan rudal, Anda belum melihat gelombang yang sedang menyebar ke seluruh kawasan. Dan gelombang itu baru saja menyentuh pintu negara-negara tetangga. Dan efek domino itu sudah mulai merambat dengan kecepatan mengerikan. Dari Teluk Persia, gelombang kejut menyebar ke seluruh Asia. Negara-negara yang selama ini bergantung pada minyak teluk kini merasakan getarannya paling keras. Perhatikan baik-baik, ini bukan lagi krisis regional. Ini ancaman bagi keseimbangan dunia. Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20 juta barel minyak per hari. Sekitar 20% dari konsumsi minyak global, 80% diantaranya mengalir ke Asia. Cina saja menyerap hampir 38% dari semua minyak yang melewati selat itu. Tapi, Cina punya cadangan. Mereka punya batu bara, pipa dari Rusia, dan cadangan strategis yang cukup untuk bertahan beberapa bulan. Mereka bahkan sudah melarang ekspor bahan bakar olahan bulan ini untuk jaga stok dalam negeri. Tapi bagaimana dengan negara-negara Asia Tenggara? Bagaimana dengan Indonesia, tanah air kita? Indonesia adalah importir bersih minyak. Kita konsumsi 1,6 juta barel per hari, tapi produksi domestik hanya sekitar 600.000 barel. Sebagian besar impor kita lewat Singapura dan Malaysia, yang sendiri bergantung pada minyak teluk. $1 kenaikan harga minyak dunia bisa menambah puluhan triliun rupiah beban subsidi BBM. Pemerintah sudah mengumumkan akan menambah anggaran subsidi untuk jaga harga tetap stabil, setidaknya sampai Lebaran. Tapi berapa lama APBN bisa menahan? Defisit anggaran sudah terancam melewati batas 3%. Dan Lebaran tahun ini, 144 juta perjalanan mudik akan menyedot subsidi lebih dalam lagi. Tahan dulu. Bayangkan apa yang terjadi jika krisis berlarut. Harga BBM naik. Ongkos transportasi melambung. Harga bahan pokok ikut terdorong. Petani kesulitan dapat pupuk karena harga sulfur dan energi naik. Inflasi merayap naik, daya beli rakyat biasa terkikis. Di Vietnam, pabrik-pabrik mulai kurangi shift karena biaya energi melonjak. Di Thailand, pemerintah sudah larang ekspor bahan bakar dan imbau hemat energi. Di Pakistan, harga bensin naik hampir 20% dalam hitungan minggu. Ini bukan sekedar angka di layar televisi. Ini berarti ibu-ibu di pasar tradisional harus bayar lebih mahal untuk minyak goreng. Sopir truk harus hitung ulang rute setiap hari. Buruh pabrik di Jawa dan Sumatera mulai khawatir jam kerja dipotong. Dan efeknya tidak berhenti di pompa bensin. Biaya pengiriman barang global naik drastis. Asuransi kapal melonjak. Rantai pasok dunia terganggu. Dari elektronik di Cina hingga pakaian di Bangladesh, semuanya terancam. Inilah fakta yang sengaja jarang dibahas media besar. Jika Hormuz tetap terganggu dalam waktu lama, dunia bisa masuk jurang resesi. Oxford Economics sudah memperingatkan harga minyak di $140 selama 2 bulan saja cukup untuk dorong sebagian besar negara ke jurang resesi. Lebih buruk lagi, ini bisa memicu spiral yang lebih berbahaya. Negara-negara mulai rebutan cadangan minyak. Persaingan di Laut Cina Selatan bisa memanas. Jalur alternatif seperti Selat Malaka jadi lebih rawan. Dan tiba-tiba, 2 choke point dunia berada di bawah tekanan bersamaan. Bayangkan skenario terburuk. Harga energi tinggi berkepanjangan, inflasi global tak terkendali, bank sentral naikkan suku bunga, investasi macet, jutaan orang kehilangan pekerjaan. Negara miskin dan sedang berkembang yang paling menderita, rakyat biasa yang paling menanggung beban. Sementara itu, kekuatan besar terus bermain. Amerika dan Israel dorong eskalasi dengan kekuatan militer. China posisikan diri sebagai suara damai. Tapi di balik itu semua, perebutan pengaruh di Timur Tengah semakin terbuka. Krisis ini berpotensi menggeser peta kekuasaan dunia, mendorong negara-negara BRICS semakin cepat tinggalkan dolar, mempercepat de-dolarisasi dan pencarian mata uang alternatif untuk perdagangan minyak. Tapi di tengah semua perhitungan itu, ada satu korban yang paling nyata.
Bukan pemimpin di istana atau jenderal di markas, melainkan rakyat biasa di seluruh dunia yang hanya ingin hidup tenang. Harga roti naik, listrik mahal, masa depan anak-anak mereka semakin gelap. Dan sekarang, api di Hormuz bukan lagi api kecil. Ia sudah menjadi kobaran yang mengancam membakar fondasi ekonomi global. Apa yang akan tersisa jika kita biarkan api ini terus membesar? Hanya puing-puing dan penyesalan. Kita sedang berdiri di ambang jurang, dan waktu untuk mundur semakin tipis. Dan kita sedang berdiri di ambang jurang itu. Api di Hormuz bukan lagi sekedar kobaran minyak, ia sudah menjadi api peradaban. Api yang bisa membakar fondasi dunia seperti yang kita kenal. Bayangkan, 6 bulan dari sekarang, Hormuz masih setengah terkunci. Harga minyak bertahan di atas $150 per barel. Negara-negara mulai rebutan cadangan strategis. Kapal-kapal perang dari berbagai bendera berpatroli ketat di dua selat vital, Hormuz dan Malaka. Di Timur Tengah, ketegangan tidak reda, malah membesar. Israel terus operasi preventif. Iran balas dengan drone dan rudal jarak jauh. Houthi di Yaman, Hezbollah di Lebanon, milisi di Irak dan Suriah, semua ikut terbakar. Satu kesalahan kecil, satu rudal yang meleset, dan seluruh kawasan bisa meledak menjadi perang besar. China? Mereka akan terus berbicara damai di depan kamera. Tapi di belakang, mereka akan percepat pembangunan cadangan energi, percepat jalur pipa baru dari Rusia dan Iran, dan dorong BRICS lebih keras lagi. Mereka akan tawarkan yuan sebagai mata uang pembayaran minyak kepada siapa saja yang mau dengar. Dedolarisasi bukan lagi mimpi, ia akan menjadi senjata. Amerika akan terjebak dalam dilema. Kalau mundur, dianggap lemah. Kalau maju, biayanya mahal sekali. Dan di dalam negeri, rakyat Amerika sudah mulai teriak karena harga bensin dan inflasi yang tak terkendali. Sementara itu, negara-negara kecil dan sedang berkembang akan menjadi korban pertama yang paling menyedihkan. Di Indonesia, subsidi BBM bisa jebol total. Harga sembako melambung. Transportasi umum lumpuh. Pabrik-pabrik tutup. Jutaan orang kehilangan pekerjaan dalam hitungan bulan. Kerusuhan bisa meletus di kota-kota besar ketika listrik sering padam dan bahan bakar langka. Di India, Pakistan, Bangladesh, jutaan petani tidak mampu bayar pupuk. Panen gagal. Kelaparan mengintai. Di Afrika, negara-negara yang bergantung impor minyak akan melihat pemberontakan dan migrasi massal. Ini bukan skenario fiksi. Ini perhitungan logis geopolitik yang sedang berjalan di depan mata kita. Dan di tengah kekacauan itu, China akan tersenyum pelan. Mereka akan bilang, "Kami sudah memperingatkan sejak awal." Mereka akan tawarkan diri sebagai penengah yang netral. Mereka akan bangun citra sebagai kekuatan baru yang bijaksana, sementara Barat terlihat gegabah dan haus perang. Tapi inilah yang paling gelap. Jika tidak ada yang berani hentikan permainan ini sekarang, kita bukan hanya menghadapi resesi global. Kita menghadapi pergeseran kekuasaan yang brutal. Pergeseran yang bisa mengubah peta dunia selama puluhan tahun ke depan. Selat Hormuz akan menjadi simbol. Simbol bagaimana satu titik sempit di peta bisa mengguncang seluruh peradaban. Simbol bagaimana kekuatan besar bermain catur dengan nyawa jutaan orang biasa. Dan ketika malam tiba, ketika lampu-lampu kota mulai redup karena listrik mahal, ketika truk-truk pengangkut logistik berhenti di pinggir jalan karena tak ada solar, ketika ibu-ibu di pasar harus memilih antara beras dan minyak goreng, saat itulah kita akan sadar. Krisis ini bukan tentang Iran, bukan tentang Israel, bukan bahkan tentang minyak semata. Ini tentang siapa yang akan mengendalikan masa depan dunia. Dan saat ini, tidak ada yang benar-benar mengendalikan apapun. Hanya api. Api yang terus membesar. Api yang sudah mulai menyentuh pintu rumah kita. Dan jika kita masih menganggap ini jauh, jika kita masih percaya bahwa retorika damai dari Beijing atau ancaman militer dari Washington akan menyelesaikan semuanya, maka kita sedang menipu diri sendiri. Karena api di Hormuz tidak peduli siapa yang berkuasa. Ia hanya butuh angin. Dan angin itu sedang berhembus kencang dari segala arah.
Malam ini, seluruh dunia menahan napas. Besok pagi, kita mungkin terbangun di dunia yang sudah berubah selamanya. Dan pertanyaan yang tersisa hanyalah satu, siapa yang masih berani memadamkan api ini sebelum ia membakar segalanya?